Salam bahagia buat semua pionir dimanapun berada. Kang Haidar kembali menyampaikan informasi tentang Pi Network yang selalu menjadi primadona di dunia kripto. Daftar penipuan yang mengklaim menawarkan Pi Network, Pi, untuk diperdagangkan di blockchain Stellar XLM 170, harga XLM saat ini Rp5,21170. Market cap Rp166,53 triliun, volume trading Rp3,92 triliun, supply beredar Rp32 miliar telah muncul di bursa terdesentralisasi, DEX, memicu peringatan dari para pengguna. Penipuan ini muncul di tengah rumor yang menyebutkan bahwa Pi Network mungkin akan menggunakan Stellar sebagai lapisan penyelesaian, settlement layer, untuk aplikasi terdesentralisasi, DEPs, yang akan datang. Angkapan layar yang beredar di X, sebelumnya Twitter, menunjukkan antarmuka dari platform Prashu yang menampilkan beberapa aset Pi yang diklaim tersedia untuk diperdagangkan. Daftar tersebut mencantumkan detail harga dan penerbit yang dirancang menyerupai token asli, sehingga tampak seolah-olah sah. Namun, para pionir terkemuka segera memberikan peringatan, menyebut daftar tersebut palsu dan mendesak pengguna untuk tidak berinteraksi dengan platform tersebut. Perlu dicatat bahwa Prashu, yang dipasarkan sebagai DEX berbasis Stellar, kini telah ditangguhkan. Ini bukan kali pertama platform tersebut terlibat dalam kontroversi serupa. Pada bulan Agustus, seorang pengguna secara terbuka menuduh Prashu melakukan pencurian setelah sebuah giveaway yang diduga telah diatur untuk menjebak peserta agar mengungkapkan private key, yang kemudian menyebabkan hilangnya aset kripto mereka. Penipuan terkait token palsu muncul bersamaan dengan rumor yang belum diverifikasi mengenai kemitraan antara Pi Network dan Stellar. Seorang pengguna mengklaim bahwa Pi Network akan meluncurkan aplikasi terdesentralisasi, DEPs, untuk perdagangan aset dunia nyata, RWA, dengan Stellar sebagai lapisan penyelesaian, settlement layer. Postingan tersebut menyatakan, Pi Network diperkirakan akan meluncurkan DEPs untuk perdagangan RWA pada awal 2026, menggunakan XLM sebagai layer penyelesaian. Ini akan menambahkan 60 juta pengguna ke dalam ekosistem Stellar XLM hanya dengan satu integrasi. Akses instan ke infrastruktur DeFi secara penuh pun terbuka. Transaksi paralel dan smart contract memungkinkan perdagangan aset dunia nyata. Namun, komunitas Pi segera meragukan keabsahan klaim ini. Banyak pionir menekankan bahwa Pi Network sudah memiliki blockchain-nya sendiri, sehingga tidak membutuhkan Stellar. Itu tidak masuk akal. Pi akan menggunakan blockchain-nya sendiri untuk penyelesaian transaksi, tulis seorang pengguna lain. Lebih lanjut, baik tim inti Pi Network maupun Stellar Development Foundation belum mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya kerja sama tersebut. Tidak adanya pengumuman resmi ini memperkuat dugaan bahwa narasi kemitraan ini hanyalah spekulasi komunitas dan bukan perkembangan yang sah. Sebenarnya, hubungan antara Pi Network dan Stellar memang sudah lama dan seringkali membingungkan. Meskipun Pi Network mengadopsi sebagian teknologi dari Stellar, keduanya tetap merupakan blockchain yang terpisah. Kepemilikan XLM tidak memberikan keuntungan apapun di Pi Network, dan transaksi Pi tidak berlangsung di jaringan Stellar. Dokumentasi resmi Pi Network menjelaskan bahwa mekanisme konsensus mereka diadaptasi dari dua teknologi utama, Stellar Consensus Protocol, SCP, dan Federated Byzantine Agreement, FBA. Mekanisme ini memungkinkan validasi yang hemat energi menggunakan grafik kepercayaan, trust graph, tanpa perlu konsumsi daya besar seperti pada Proof of Work. Hal ini kembali ditegaskan oleh Pi Network dalam pengumuman pada Agustus lalu terkait peningkatan protokol dari versi 19 ke 23. Pi Network sedang mempersiapkan peningkatan besar, transisi dari protokol versi 19 ke versi 23. Protokol Pi diadaptasi dari protokol Stellar. Versi ini adalah protokol khusus Pi yang dibangun di atas dasar versi 23 dari Stellar, yang memungkinkan fitur dan kontrol baru, jelas tim pengembang. Kasus terbaru token palsu ini sekali lagi menunjukkan betapa cepatnya misinformasi menyebar di komunitas kripto, terutama ketika rumor tentang kerja sama besar mulai beredar. Meskipun Pi Network dan Stellar berbagi akar teknologi, mereka adalah dua ekosistem yang terpisah. Pi Network mengemban misi untuk menjembatani ekonomi dunia nyata dengan teknologi blockchain, memberdayakan pembayaran harian antar sesama, peer-to-peer, yang sesungguhnya untuk jutaan orang di seluruh dunia. Namun, untuk terhubung dengan bank global, sistem pengiriman uang, remittance, dan mata uang digital bank sentral, CBDC, satu pembaruan kunci sangatlah penting, kompatibilitas ISO 20022. Inilah mengapa hal ini penting. Integrasi yang mulus, transaksi Pi akan menggunakan bahasa yang sama dengan bank dan sistem pembayaran global, memungkinkan komunikasi instan melalui data keuangan yang terstandarisasi. Interoperabilitas global, dengan menyelaraskan diri dengan Swift, Ripple, Stellar, dan jaringan CBDC yang akan datang, Pi memposisikan dirinya di antara sistem pembayaran digital generasi berikutnya yang patuh dan dapat beroperasi bersama, interoperable. Kepatuhan yang siap masa depan,
ISO 20022 memastikan ekosistem Pi siap menghadapi kerangka peraturan dan inovasi keuangan lintas batas, membuka jalan bagi adopsi arus utama dan kepercayaan institusional. Masa depan pembayaran sudah jelas, aman, global, dan didukung oleh Pi. Bersiaplah, para pionir. Dunia beralih ke ISO 20022, dan Pi bergerak bersamanya. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk tetap waspada, selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi, dan menghindari platform tidak terpercaya yang mengklaim memperdagangkan Pi Coin. Terima kasih telah menyimak video ini.